Wali abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis sini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu kelihatan ini? Oh, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina, belum ditulis udah kelihatan. Maaf, lihat sini. Wasta'inu. Baik, ya. Saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar, karena kita dipercaya oleh Allah. Gini, cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita nggak percaya diri? Allah yakin dengan kita mampu. Masa kita nggak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat salat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta, maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik, wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah nggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunnya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya Engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan, iyyaka nasta'in, perhatikan hadis qudsinya. Hadisnya qudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasai meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa di antara kita yang sholat sampai detik ini, ribuan kali ruku dan sujud, yang memanfaatkan momentum ini untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja.
Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu itu punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi 5 supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur salat. Begitu kita mohon tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar salat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh, ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya menulis karya ilmiah, maka mereka akan memulai dengan sholat dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman kenal Nabi Zakaria? Bagus. Baik, di sana belum tulis sudah kelihatan. Sini kenal Nabi Zakaria, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Saya ke Sukabumi Pak, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal, bagus. Baik, Sukabumi hubun dunia, suka itu hubun, bumi itu dunia. Baik. Teman-teman, Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Maaf, belum punya keturunan. Dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis, gak mungkin. Secara medis, tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi, makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah, langsung tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Di Asma'ul Husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, Qulid Allah. Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asmaul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar. Minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya, Allahumma ya Rahman ya Malik ya Kudus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya nggak punya masalah jadi punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas, mustahil di dalamnya.